Sebuah pura berdiri di tengah pematang sawah, tak jauh dari kompleks situs Pamuksan Sri Aji Jayabaya di Desa Pamenang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Lokasinya berjarak 200 meter di sebelah tenggara dari kawasan Sendang Buntung atau Tirta Kamandanu. Tepat di atas sepetak lahan yang bagi warga Bali dipercaya sebagai petilasan Empu Baradah. Sosok legenda yang melekat dalam memori orang Bali, dan salah satu tokoh penting di lingkaran sejarah rakyat Kediri. Pembangunan Pura MPU Baradah ini sekitar tahun 1995 oleh seorang pengusaha dari Gianyar, Bali. Pengusaha itu mulanya sering mengajak pedanda, sebutan bagi pendeta Bali, datang dan bermeditasi ke kawasan petilasan Sri Aji Jayabaya. Suatu malam pedanda menerima wangsit. Ia melihat penampakan semacam teja, kilatan cahaya yang datang di areal persawahan. Pengusaha tersebut kemudian membeli sepetak tanah yang diakini tempat suci itu, sekaligus membangun sebuah pura. Dulu di sekitar area sini ada seperti gundukan-gundukan tanah yang sekarang menjadi lokasi Pelinggih Padmasana, kata Eko sambil menunjuk ke sebuah bangunan pemujaan utama dalam pura dengan rancang bangun khas Bali itu. Di samping utara Pelinggih setinggi sekitar 15 meter ini, terdapat arca MPU Baradah. Terbuat dari pahatan batu andesit, sosok pendeta bertasbih di jemari kanan dan membawa kendi di tangan kiri, memancang tegak lurus dengan gapura padu raksa. Seakan menyambut lawatan para peziarah, seketika membuka pintu gerbang penghubung halaman luar dan bagian dalam pura untuk sembahyang. Khususnya untuk orang Jawa dan Bali, Empu Baradah adalah tokoh yang diyakini hidup dan berperan penting di masa kerajaan Kahuripan. Ia dikenang sebagai penasehat dan guru Raja Airlangga ketika berkuasa pada tahun 1042 Masehi. Keberadaan pendeta Buddha itu sangat istimewa, mengingat Kahuripan adalah kerajaan Hindu besar. Sosok kakek Empu Tantular pencetus slogan, Bhinneka Tunggal Ika, dalam kitab Sutasoma, itu melekat kuat dalam ingatan masyarakat Bali dan Kediri, terutama sebagai salah satu tokoh sentral dalam lakon Calon Arang. Dikisahkan dalam naskah lontar yang ditemukan di Bali, Empu Baradah mendapat titah dari Raja Airlangga. Ia diperintahkan untuk menjinakkan pagebluk yang melanda desa Girah atau Jirah. Konon, kampung itu berada di sekitar Kediri yang kini bernama Gurah. Wabah penyakit telah menewaskan mayoritas penduduk sekitar, akibat teluh dari seorang janda bernama Calon Arang. Wanita penganut ilmu hitam ini murka karena tidak ada orang yang mau melamar putri tunggalnya, Ratna Mangali. Legenda Calon Arang mula-mula tertuliskan pada tahun 1540 Masehi dalam bentuk kidung. Format penulisan sastra khas Jawa kuno yang muncul dan berkembang di masa pertengahan hingga surutnya Majapahit. Kisah tersebut terbilang sangat populer di Bali sebagai cerita tutur maupun pentas pertunjukan. Baik tokoh Calon Arang maupun Empu Baradah. Tokoh Empu Baradah nyatanya bukan sekadar sosok dalam legenda. Kehadirannya disumbang pula sumber-sumber tertulis dari zaman Tumapel Singasari dan Majapahit. Sebut saja prasasti War, ditemukan dalam bentuk sajak yang terukir di atas arca pendeta Buddha yang lazim disebut Joko Dolog. Dalam piagam peninggalan Raja Kertanegara pada tahun 1289 Masehi, Empu Baradah diungkapkan sebagai begawan sakti. Seorang petapa yang membantu Raja Airlangga membagi wilayah Kahuripan menjadi dua kerajaan, Jenggala dan Kadiri. Hikayat sang pandita termuat juga dalam kitab Desawarnana atau Nagara Kretagama.
Kakawin yang dirampungkan Empu Prapanca pada tahun 1365 Masehi, masa pertengahan Kerajaan Majapahit. Karya sastra ini memberikan gambaran yang lebih kaya dari cerita dalam prasasti War. Tidak cuma soal pemecahan wilayah Kahuripan menjadi Jenggala dan Kadiri. Turut diriwayatkan bahwa pembagian itu dilakukan Raja Airlangga sebagai cara pewarisan kekuasaan untuk dua putranya, Mapanji Garasakan dan Sri Samarwijaya.